Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Amazing Gupi. Mohon maaf sebelumnya apabila suaranya terganggu dengan suara kendaraan, karena ini kita di samping jalan raya ya. Nah, di sini Amazing Gupi akan membuat mini farm gupi menggunakan wadah styrofoam. Ini wadah styrofoamnya dua, kita gabung menjadi satu. Awalnya kayak gini ya, kita gabung menjadi satu. Panjangnya itu awalnya panjangnya 80 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 20 cm. Kita gabungkan, lalu kita gunakan plastik dan kita lakban pinggir-pinggirnya agar kuat. Dan di sini Amazing Gupi akan memberikan 5 tips penting dalam memelihara ikan gupi. Tips-tips ini saya dapatkan dari pengalaman saya selama ini memelihara ikan gupi, kawan-kawan. Tips yang pertama adalah kalian harus suka dulu sama ikan gupi. Kenapa saya bilang kalian harus suka dulu sama ikan gupi? Karena ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita tidak mudah putus asa. Kita bakal mencari tahu apa sih akibatnya, dan kita akan mencari solusinya. Kalau kalian sudah suka sama ikan gupi, itu tips yang pertama yang saya berikan. Kalian harus suka dulu sama ikan gupi. Nah, tips yang kedua adalah wadah. Kenapa saya bilang wadah? Di sini kalian memelihara makhluk hidup, ya, bukan benda. Saya sarankan kalian menggunakan wadah yang cukup besar. Bisa dengan styrofoam, bisa dengan ember, tapi saya sarankan dengan cukup besar. Karena kita harus membuat si ikan ini nyaman terhadap tempatnya. Bisa juga dengan styrofoam seperti ini, itu bisa kalian gunakan. Ya, itu tips kedua. Tips yang ketiga adalah air. Nah, kadang bagi yang baru-baru mulai berternak atau memelihara ikan gupi ini, kebanyakan kesalahan di air. Bagi para peternak maupun penghobi, untuk menstabilkan pH air ini ada yang menggunakan air hijau, ada yang menggunakan cairan-cairan yang bagus untuk ikan. Nah, tapi di sini saya menggunakan ekstrak ketapang yang saya buat, ya. Yang awalnya daun ketapang ini diolah, lalu dibersihkan, lalu dijemur, lalu kalian rebus, dan jadilah seperti ini. Apa sih gunanya air ekstrak ketapang ini? Gunanya air ekstrak ketapang ini adalah untuk menstabilkan pH air. Ini air baru kita isi nih ya, baru kita isi. Tenang saja, kalau udah pakai ekstrak ketapang ini, insya Allah ikan tuh sehat. Karena ini semua saya dapatkan dari pengalaman saya selama ini. Nah, dalam masukkan air ekstra ketapang ini sesuai feeling kalian aja, sesuai keyakinan kalian seberapa. Mungkin air segini menurut kalian seberapa. Nah, langsung saja ya, saya masukkan nih kawan-kawan. Saya masukkan, seperti ini. Lalu kita aduk ya, biar rata sampai menguning. Jangan terlalu pekat. Yang penting secukupnya aja menurut feeling kalian. Nah, sudah sampai warna kuning seperti ini. Itu yang saya gunakan untuk tips yang ketiga. Saya menggunakan air ekstrak ketapang. Nah, tips yang keempat adalah saya menggunakan yang namanya tanaman air. Nah, di sini saya menggunakan
tanaman air yang mengapung dan yang tidak ya kawan-kawan. Nah, di sini saya menggunakan frog bit dan tanaman air kalau tidak salah salvania namanya. Salvania ini saya dapatkan waktu saya ke sawah. Apa sih gunanya tanaman air ini? Kalau tak gunanya tanaman air mengapung ini? Gunanya tanaman air mengapung ini sebagai tempat berlindung ikan dari teriknya cahaya matahari, kawan-kawan. Nah, sedangkan manfaat yang lainnya adalah sebagai sistem filter alami, ya, dan juga sebagai pakan alami bagi ikan. Ikan itu bisa, ketika lapar, ikan itu bisa memakan bagian akarnya, menggigit ya. Itu gunanya tanaman air yang mengapung, kawan-kawan. Sedangkan tanaman air yang tidak mengapung ini gunanya adalah ketika anakan ikan gupi telah keluar, dia bisa sembunyi dalam sini. Dia bisa sembunyi di dalam sini. Itu gunanya. Nah, tips yang kelima nih ya kawan-kawan, yang enggak jauh paling penting juga nih, yang paling penting juga nih, tips yang kelima adalah kalian harus menggunakan jaring apabila sistemnya outdoor. Kenapa saya bilang harus menggunakan jaring? Untuk menjauhkan dari predator-predator alami si ikan, apalagi menjauhkan dari capung. Karena sepengalaman saya nih, satu kolam mati semua karena capung, anakan capung itu satu kolam. Jadi kalian harus menggunakan jaring. Kalian bisa dapat di toko ikan. Per meternya antara kisaran harga 6.000 sampai 10.000, kawan-kawan. Nah, udah deh, kita mulai aja ya kawan-kawan ya. Kita masukkan tanaman airnya pelan-pelan. Kita masukkan prosesnya. Sebenarnya gampang dalam memelihara ikan gupi ini. Hanya saja kesalahan-kesalahan bagi pemula itu yang tidak pemula ketahui, atau enggak kawan-kawan penghobi yang baru mulai memelihara ikan gupi ini nih, kawan-kawan. Nah, seperti ini aja. Jadi kalau udah pakai tanaman air ini kan menambah kesan natural bagi si ikan. Lalu kalian jangan lupa nih ya, kita masukkan, kalau nggak salah nama tanamannya ini hidrilla. Udah, kita masukkan saja kawan-kawan. Nah, yang terakhir jangan lupa ikan gupinya, kawan-kawan. Ini ikan gupi Black Moscow ya, 3 betina dan 1 jantan. Langsung dimasukkan saja pelan-pelan, karena di sini kita memelihara makhluk hidup. Ya. Nah, sudah deh. Sebenarnya mudah dalam memelihara ikan gupi ini tuh. Jadi melihat kesan natural, untuk membuat kesan natural. Nah, dan terakhir tutup dengan jaring. Kita tutup. Nah, ini masih ada 4 wadah yang kosong ya. Mungkin di episode selanjutnya kita akan mengisi wadah-wadah ini dengan jenis-jenis yang lain. Tutup deh. Kita tutup. Seperti ini saja kawan-kawan. Mungkin sekian video yang saya berikan untuk episode pertama Amazing Guppy ini. Mohon maaf sebelumnya apabila
masih ada kalimat yang salah, gugup, atau kalimat saya yang kaku, karena ini masih awal-awal ya. Saya mencoba membuat channel ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.